Selamat menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Scanner ini. Pertama-tama sebelum kalian menonton video ini, semoga kalian semua sehat selalu, dipermudahkan segala urusan kalian dimanapun kalian berada. Amin. Oke, pada video ini saya akan membahas sesuatu yang sangat berkaitan dengan wanita. Apakah itu si putih manis yang sangat menyebalkan? Yes. Keputihan. Oke, langsung saja. Apa sih keputihan itu? Keputihan dalam istilah medis biasa disebut dengan flor albus. Keputihan merupakan suatu kondisi di mana vagina mengeluarkan suatu cairan, baik itu nanti cairannya encer maupun kental, berbau maupun tidak, berwarna maupun tidak. Sebenarnya kondisi keputihan itu merupakan kondisi yang sangat normal pada beberapa orang, tetapi tidak jarang pada beberapa orang tertentu kondisi keputihan itu merupakan kondisi patologis atau kondisi yang tidak normal. Oke, kita bahas kondisi keputihan normal dan kondisi keputihan yang tidak normal. Kita bahas satu persatu. Yang seperti apa sih kondisi keputihan yang normal? Kondisi keputihan yang normal biasa dialami oleh bayi yang baru lahir, kira-kira usia sampai 10 hari. Kemudian yang kedua yaitu pada wanita dewasa umum mengeluarkan cairan bening seperti itu melalui vagina. Karena apa? Karena fungsi dari cairan itu sendiri untuk melumasi vagina ketika kita berjalan atau mungkin saat untuk yang bagi sudah menikah saat melakukan hubungan intim supaya pada vagina tidak terjadi gesekan-gesekan yang berlebihan. Selain pada kondisi-kondisi yang saya sebutkan tadi, keputihan normal terjadi pada kondisi ketika seseorang wanita mungkin merasakan stres yang berlebihan, kemudian ketika seorang wanita mengalami haid atau setelah haid, untuk wanita-wanita yang mengkonsumsi obat hormonal seperti KB dan lain sebagainya, selama cairan itu tidak berbau dan tidak berwarna dan tidak menyebabkan gatal, itu merupakan suatu kondisi yang masih normal. Kemudian kondisi yang kedua yaitu kondisi keputihan yang tidak normal atau patologis. Nah, kondisi yang seperti apakah ini? Kondisi ini merupakan kondisi di mana vagina mengeluarkan cairan keputihan yang terlalu berlebihan, kemudian berbau, berwarna, dan sering merasakan gatal pada area kemaluan. Kondisi ini biasa disebabkan atau menandakan adanya suatu infeksi pada alat reproduksi yang disebabkan oleh beberapa bakteri, contohnya seperti jamur, kemudian parasit, kemudian human papilloma virus, kemudian bisa juga karena herpes, dan lain sebagainya. Dari beberapa kondisi tersebut, tentunya perlu kita mengetahui apakah keputihan kita itu masuk dalam kategori keputihan normal, fisiologis, atau keputihan tidak normal atau patologis. Lah itu kita sebagai wanita harus mengetahui tentang itu. Kenapa kita perlu mengetahui keputihan itu normal atau tidak normal? Kemudian ketika kita mengalami keputihan normal, oke lah, masih wajar karena itu merupakan fisiologis dari sistem kemaluan atau reproduksi. Tetapi ketika kondisi keputihan itu merupakan kondisi yang tidak normal atau patologis, kita sebagai wanita harus waspada, kita harus bisa menanggulangi itu. Karena apa? Karena takutnya jatuhnya dalam kondisi ke arah yang lebih fatal, yaitu kemandulan. Kenapa kok bisa kemandulan? Karena ketika alat reproduksi kita atau vagina kita terinfeksi, kemudian infeksi itu bisa masuk ke dalam rahim, kemudian masuk ke dalam indung telur, dan kemudian menginfeksi panggul, lah tentunya itu sangat berbahaya sekali bagi seorang wanita. Dan yang perlu kita garis bawahi yaitu bahwasanya keputihan itu tidak menyebabkan kanker. Tapi kenapa? Pernyataan yang lebih tepat adalah keputihan merupakan salah satu tanda dan gejala dari kanker. Nah, keputihan yang muncul berlebihan itu bisa juga mengindikasikan adanya kanker. Bukan berarti keputihan menyebabkan kanker, tetapi urutannya yang tepat yaitu kanker dulu baru menyebabkan suatu gejala yaitu keputihan. Seperti itu. Sebenarnya kondisi kita ini keputihan normal atau keputihan yang tidak normal sih? Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu berkonsultasi atau pergi ke dokter kandungan. Nah, untuk apa? Untuk mendeteksi apakah sebenarnya kondisi yang kita alami ini merupakan kondisi yang normal ataukah tidak. Nah, itu nanti akan kita ketahui setelah kita memeriksakan diri. Terutama pada kondisi wanita yang tadi sudah masuk karakteristik kondisi keputihan patologis seperti berbau, kemudian terasa gatal di area vagina, kemudian mengeluarkan cairan yang berwarna seperti kehijau-hijauan, dan lain sebagainya.
Poin yang ketiga, pada wanita yang sudah menikah dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan yaitu pap smear. Apakah itu pemeriksaan pap smear? Pemeriksaan pap smear yaitu pemeriksaan yang nanti bisa melihat dalam dari mulut rahim apakah ada kelainan-kelainan atau mungkin ada penyakit-penyakit yang mengarah ke kanker ataupun ada penyakit lainnya. Nah, kapan sih kita melakukan pap smear? Nah, pap smear bisa dilakukan saat kita 5 hari setelah haid atau mungkin 10 hari setelah terhitung dari haid pertama. 10-20 hari. Kenapa seperti itu? Untuk menghindari supaya nanti saat diperiksa mulut rahim kita sudah bersih dari darah-darah haid seperti itu. Tetapi yang perlu digarisbawahi, pap smear hanya boleh dilakukan oleh wanita yang sudah menikah. Kemudian kira-kira mungkin usia berkisar antara 35 tahun dan pap smear lazim dilakukan atau dianjurkan untuk pemeriksaan selama 1 tahun sekali. Kemudian poin yang terakhir yaitu poin yang keempat, semua wanita baik yang mengalami keputihan secara patologis yaitu tidak normal maupun normal, semua wajib menjaga kebersihan area kemaluan. Kenapa? Karena ketika area kemaluannya tidak bersih ataupun dalam kondisi yang terlalu lembab, itu pula akan memicu datangnya semua jamur-jamur, bakteri-bakteri tadi yang menyebabkan suatu keputihan. Seperti itu. Itu tadi 4 poin yang bisa kita lakukan saat kita mengalami keputihan, baik nanti keputihan patologis maupun non-patologis. Nah, sebenarnya sih sebelum kita jatuh pada kondisi keputihan, maksudnya takutnya nanti keputihan yang tidak normal, alangkah lebih baiknya kita kan mencegah sebelum mengobati. Nah, sebenarnya saya ingin menjabarkan bagaimana sih upaya pencegahan supaya kita tidak jatuh dalam kondisi keputihan yang tidak normal. Ketika saya jabarkan ke video ini, mungkin nanti durasinya terlalu panjang, jadi akan saya pisahkan, atau mungkin kalian nanti bisa lihat video setelah ini. Itu sekian yang bisa saya sampaikan tentang keputihan. Jika ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Buat semua yang nonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian maupun buat saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.